Setan merupakan makhluk yang selalu berupaya menyesatkan manusia. Setan masuk ke dalam hati setiap orang, membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan. Setan juga memiliki pengaruh yang besar dalam menjauhkan seseorang dari Allah. Bagi mereka yang hatinya tidak beriman, setan membuat mereka tenggelam dalam dosa, serta menjauhkannya dari semua yang baik. Sementara bagi orang beriman, setan akan kesulitan untuk membujuknya terjerumus ke dalam dosa. Ia, iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus, menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat." Dalam ajaran Islam, upaya setan untuk menggoda manusia juga memiliki beberapa langkah atau strategi yang sering diidentifikasi. Berikut adalah contoh umum dari langkah setan yang dianggap sebagai upaya setan dalam menggoda manusia, seperti was-was. Setan mencoba memasukkan pikiran-pikiran buruk, keraguan, atau kebingungan ke dalam pikiran manusia. Mereka berusaha untuk mengganggu keyakinan dan menghasut manusia agar meragukan kebenaran ajaran agama. Was-was semacam ini bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setan mendatangi salah seorang dari kalian, lalu bertanya, 'Siapakah yang menciptakan ini? Siapakah yang menciptakan itu?' Hingga dia bertanya, 'Siapakah yang menciptakan, Robmu?' Oleh karena itu, jika telah sampai kepadanya hal tersebut, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia menghentikan was-was tersebut." Makna dari hadis tersebut adalah bahwa setan dapat mendatangi seseorang untuk menghembuskan was-was, gangguan, dan syubhat, keraguan, ke dalam hatinya. Di antaranya dengan membisikkan kalimat-kalimat yang dapat menimbulkan keraguan-raguan secara halus, hingga mengiringnya kepada kalimat kufur, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang semula merupakan pertanyaan biasa, lalu setan berusaha menggiring pada pertanyaan yang membuat keraguan, yaitu, "Siapa yang menciptakan Robmu?" Bila was-was setan ini telah merasuk ke dalam hati dan benak pikiran seseorang, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut segera meminta perlindungan kepada Allah dan mengakhiri was-was setan tersebut dari benak pikirannya. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga, mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Godaan terhadap hawa nafsu. Setan sering mencoba menggoda manusia dengan mengajak mereka untuk mengikuti hawa nafsu atau keinginan duniawi. Godaan ini dapat berupa dorongan untuk mencari kenikmatan materi, kesenangan fisik, atau kepuasan ego tanpa memperhatikan nilai-nilai moral atau spiritual. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab,
Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Setan telah berjanji kepada Allah untuk terus menggoda manusia agar dijebloskan ke neraka. Karena itu setan bersumpah bahwa ia tidak akan masuk ke dalam neraka sendiri. Setan akan berusaha menggoda manusia agar sama-sama masuk ke dalam neraka bersamanya. Setan membuat segala bentuk dosa menjadi indah di mata manusia. Ia akan menjadikan manusia cinta terhadap dunia hingga melalaikannya dari akhirat. Tentunya bagi sebagian orang yang mempunyai iman yang lemah akan mudah untuk terpedaya dengan segala rayuan setan. Maka dari itu sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya kita menjaga diri kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Berikut ini 3 hal yang dapat dilakukan oleh setiap mukmin agar hatinya senantiasa terjaga dari bahaya godaan setan. 1. Menghindari perbuatan maksiat sekecil apapun. Sebisa mungkin kita harus menghindarkan diri kita dari berbuat maksiat. Sadarilah bahwa Allah senantiasa melihat segala amal perbuatan kita. Karena dosa yang kita lakukan secara terus-menerus sesungguhnya akan membuat hati kita terkunci. 2. Selalu mengikat hatinya dengan iman dan tawakal kepada Allah dalam segala urusan. Dengan cara memohon perlindungannya dari godaan dan kejahatan setan, seperti diisyaratkan dengan kalimat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. 3. Membersihkan hati dari sifat-sifat, penyakit-penyakit, tercela. Kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.